black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah. Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura, dan itu kampus swasta. Ya, jadi nggak perlu lah dia. Dan itu aneh. Aturan KPU ya, jadi PKPU yang nomor 19 tahun 2023 yang tentang ada syarat boleh tidak SMA asal lulus S1 khusus untuk capres dan cawapres, itu kan aneh banget. Mana ada anak yang tidak lulus SMA bisa masuk perguruan tinggi kalau perguruan tingginya nggak abal-abal. Jadi sekali lagi saya sih senyum saja menyambut statement bahwa dicekal ya, toh bukan tahanan kota. Jadi hanya tahanan yang tidak boleh keluar dari negara. Dan ke luar negeri itu untuk Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon saja atau untuk semua tersangka, Pak? Terima kasih. Oke, saya jawab ya rekan-rekan. Jadi pencekalan oleh penyidik itu dikirimkan untuk ke-8 yang berstatus tersangka. Itu berlaku selama 20 hari dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025. Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan. Ini surat masih akan berproses untuk pencekalan kedua. Halo, berjumpa lagi di News Recap hari ini bersama saya, Alia Zahra. Berita pertama datang dari Polda Metro Jaya yang memperpanjang pencekalan Roy Suryo CS ke luar negeri hingga 6 bulan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa pencekalan tersebut bukan karena kekhawatiran para tersangka akan melarikan diri ke luar negeri. Jadi pencekalan oleh penyidik itu dikirimkan untuk ke-8 yang berstatus tersangka. Itu berlaku selama 20 hari dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025. Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan. Ini surat masih akan berproses untuk pencekalan kedua. Ada lagi? Tidak. Proses pencekalan ini adalah untuk mempermudah proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk mempermudah sehingga dilakukan pencekalan. Karena dari tersangka sendiri pada saat pemeriksaan terakhir itu mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Sehingga proses ini juga berjalan. Ada lagi? Ntar dulu, yang ini dulu. Tentang RS dulu. RS dulu, kita selesaikan satu ya. Terima kasih. Dalam hal ini, kepolisian profesional dan independen dalam penanganan kasus tersangka RSCS. Kita menangani perkara berdasarkan laporan polisi yang diterima oleh pihak kepolisian. Termasuk kemarin mungkin rekan-rekan juga menanyakan tentang adanya permohonan gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus diajukan oleh tersangka kemarin sekitar tanggal 20 November dan itu merupakan hak dari tersangka dan diatur di dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Dan ini mungkin nanti akan dilaksanakan gelar perkara khusus oleh penyidik. Itu ya, Roy Suryo selesai. Setelah dicekal ke luar negeri selama 6 bulan, Roy Suryo memberikan respon santai mengenai hal tersebut. Untuk pembuatan yang black paper itu, semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah. Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura, dan itu kampus swasta. Ya, jadi nggak perlu lah dia. Dan itu aneh. Aturan KPU ya, jadi PKPU yang nomor 19 tahun 2023 yang tentang ada syarat boleh tidak SMA asal lulus S1 khusus untuk capres dan cawapres, itu kan aneh banget. Mana ada anak yang tidak lulus SMA bisa masuk
perguruan tinggi kalau perguruan tingginya nggak abal-abal. Jadi sekali lagi saya sih senyum saja menyambut statement bahwa dicekal ya, toh bukan tahanan kota. Jadi hanya tahanan yang tidak boleh keluar dari negara. Dan ke luar negeri. Itu untuk Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon saja atau untuk semua tersangka, Pak? Terima kasih. Oke, saya jawab ya rekan-rekan. Jadi pencekalan oleh penyidik itu dikirimkan untuk ke 8 yang berstatus tersangka. Itu berlaku selama 20 hari dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025. Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan. Ini surat masih akan berproses untuk pencekalan kedua. Hormati putusan Mahkamah Konstitusi, Mabes Polri membatalkan penugasan Irjen Raden Argo Yuwono dari Kementerian UMKM. Orientasi dalam rangka alih jabatan di Kementerian UMKM Republik Indonesia untuk kembali di lingkungan Polri dalam rangka pembinaan karir atas nama Inspektur Jenderal Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono, SIK MSI, berdasarkan surat Kapolri tanggal 20 November 2025. Sangat menghormati putusan MK nomor 114 PUU 23 Romawi 2025 tanggal 13 November 2025. Sehubungan dengan rujukan tersebut, tindak lanjut Polri terhadap putusan MK, Kapolri telah membentuk tim kelompok kerja untuk melakukan kajian cepat terhadap implikasi putusan MK nomor 114 agar tidak terjadi multitafsir dalam proses pelaksanaannya. Kajian tersebut dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi bersama kementerian atau lembaga terkait. Adapun yang dikaji prinsip pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur Polri, proses pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur Polri adalah kerjasama, di mana proses pengalihan jabatan anggota Polri diawali adanya permintaan dari kementerian, lembaga, badan, komisi, atau organisasi internasional yang memerlukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Polri melakukan penarikan Pati Polri yang sedang dalam proses orientasi dalam rangka alih jabatan di Kementerian UMKM Republik Indonesia. Mereka berdiskusi bersama sekaligus menyerahkan buku perubahan Undang-Undang 1945. Revolusi polisi, nanti kita membenahi yang lain-lain melalui perubahan. Nanti materinya biar kami diskusikan. Betul. Ya Bu ya? Iya. Banyak Bu, termasuk MPR, DPR, DPD. Apa DPD? Loh, saya dari dulu kan saya udah minta waktu rakor berapa tuh ya? 2016 Bu, Rakornas. Gitu. Kan minta untuk dinaikkan lagi MPR. Nah, tapi saya kan bilangnya hanya satu kali menaikkan MPR. Nah, tapi kan yang protes Sopo, Abang Brewo. Katanya kotak Pandora, entah kotak Pandora opo. Ini saya baru menerima dari percetakan dan ini belum beredar ke mana-mana. Buku saya nomor 82 berjudul Menuju Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dengan ini saya persembahkan kepada Ibunda Megawati Soekarno Putri untuk dijadikan bahan bacaan dan bahan pemikiran dalam rangka penataan kembali sistem ketatanegaraan melalui perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini saya serahkan Ibu. Jadi gini. Iya. Betul. Iya. Oke. Ikutan foto dong. Iya.
Mantan Jadi mungkin biar ibu di tengah, di belakang foto Bung Karno agak kiri. Iya. Udah. Nah, wah ini diapit dua begawan tata negara Indonesia. Lihat sini bro, ibu lihat sini bro. Oke. Thank you. Jadi maksudnya Bu, habis kita ngurusin polisi, nanti kita membenahi yang lain-lain melalui perubahan. Nanti materinya biar kami diskusikan. Betul. Ya Bu ya? Iya. Banyak Bu, termasuk MPR, DPR, DPD. Apa DPD itu? Loh, saya dari 2016 Bu, Rakornas. gitu. Kan minta untuk dinaikkan lagi MPR. Nah, tapi saya kan bilangnya hanya satu kali menaikkan MPR. Nah, tapi kan yang protes Sopo, Abang Brewo. Katanya kotak Pandora, kotak Pandora. Demikian News Recap hari ini bersama saya Alia Zahra. Terima kasih dan sampai jumpa.